621. Terburu-buru, setelah bertukar 5 pukulan, seluruh tubuh Ying Wuji sudah dingin. Pada saat ini, tubuhnya bersandar tak terkendali, membiarkan dadanya terbuka lebar. Di bidang penglihatannya, pedang panjang menusuk lurus ke arahnya. Dia tidak bisa mengelak. Cedera yang dia derita di lembah Hutian dan harga yang harus dia bayar untuk mengaktifkan teknik rahasia telah banyak memperlambat kecepatan reaksinya, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan pukulan ini. Ketika mereka pertama kali bertukar pukulan, Ying Wuji terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lu Ye dan merasa bahwa dia bisa bertarung secara seimbang dengannya. Tetapi hanya dalam 2 napas pendek, apa yang dia pikir sebagai pertandingan yang seimbang telah benar-benar berubah menjadi pertarungan sepihak. Dia dengan marah mendesak spirit ki pelindungnya dan menyaksikan tanpa daya saat pedang panjang menusuk dadanya. Semburan cahaya meletus dari pedang hitam pekat, dan pola yang kompleks dan misterius melintas di atasnya. Tato spiritual tepi ganda. Kekuatan spiritualnya yang sudah tidak teratur tidak dapat memberinya banyak perlindungan dengan tergesa-gesa, dan di bawah pedang ini, dia segera mengaktifkan ki pelindung. Spirit ki pelindungnya langsung rusak, dan Mountain Saber menusuk dada Ying Wuji. Lu Ye mengangkat alisnya. Saat pedang menusuk ke tubuh pihak lain, dia merasa ada sesuatu di dada pihak lain yang menghalangi kemajuan pedang, dan bahkan ada suara denting ringan. Kultivator hantu berwajah kucing hitam ini mengenakan harta yang mirip dengan cermin pelindung jantung. Menggunakan kekuatan tumbukan, sosok Ying Wuji didorong ke belakang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Ini bukan karena dia terluka oleh Lu Ye, tetapi karena dia sudah terluka. Dengan cepat mundur beberapa kaki, Ying Wuji tidak lagi memikirkan Lu Ye dan berbalik. Dia terbang ke udara. Lu Ye sudah menyusul, tetapi setelah mengambil langkah, dia melihat tubuh Ying Wuji terbungkus lapisan kabut merah darah, seolah darahnya mendidih dan menguap. Dia langsung berubah menjadi cahaya merah dan terbang menjauh. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Lu Ye tidak bisa mengejarnya. Teknik rahasia ini lagi. Sebelumnya, di lembah Hutian, kultivator hantu ini telah menggunakan teknik rahasia ini untuk melarikan diri, dan dalam waktu sesingkat itu, dia telah menggunakannya lagi. Tidak peduli apa teknik rahasia ini, hanya dari tanda-tanda saat diaktifkan, sudah jelas bahwa itu bukanlah teknik rahasia yang sederhana. Setelah diaktifkan, akan ada serangan balik yang hebat. Lu Ye tidak mengejar orang ini. Meskipun dia merasa bahwa jika dia melakukannya, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh orang ini, dialah yang sekarang diburu. Dia baru saja keluar dari tanah spiritual Huitian, jadi yang perlu dia lakukan sekarang adalah bersembunyi dengan cepat. Saat ini, hanya ada 2 pilihan di depan Lu Ye. Salah satunya adalah pergi jauh ke Pegunungan Taimang, dan yang lainnya adalah meninggalkan Pegunungan Taimang. Tempat ini sudah bisa dianggap sebagai bagian terdalam dari Pegunungan Taimang. Namun, karena perburuan yang sering dilakukan oleh kawanan serigala, umumnya tidak ada binatang iblis yang tinggal di sekitar tanah spiritual. Jika seseorang terus menjelajah lebih dalam ke Pegunungan Taimang, akan sangat mudah untuk menemukan beberapa binatang iblis yang kuat. Tentu saja, tidak akan ada binatang iblis tingkat penguasa seperti kera raksasa berserk. Tetapi bagi para kultivator, beberapa binatang iblis tipe burung yang kuat seringkali lebih berbahaya daripada kera raksasa berserk. Jika dia meninggalkan Pegunungan Taimang, tidak perlu khawatir menghadapi binatang iblis apapun. Pada saat itu, dia harus menghadapi sejumlah besar kultivator Myriad Demon's Reach. Meskipun hanya ada beberapa ratus orang yang mengepung tanah spiritual kali ini, itu karena para kultivator yang tidak cukup kuat tidak bisa masuk jauh ke tanah spiritual. Ratusan orang itu pada dasarnya adalah semua kultivator Orde ke-6 ke atas. Sekarang setelah mereka mendengar berita itu, ada lebih dari beberapa ratus kultivator Myriad Demon's Reach bergegas ke pinggiran Pegunungan Taimang. Mungkin ada ribuan dari mereka, dan seiring berjalannya waktu, jumlahnya hanya akan bertambah. Sepertinya ada 2 pilihan, tetapi pada kenyataannya, hanya ada satu di depan Lu Ye. Dia tidak ragu untuk mengambil risiko meninggalkan tanah spiritual dan tidak menggunakan pilar takdir surga untuk kembali ke 9 negara. Itu bukan untuk bersembunyi dari para kultivator Myriad Demon's Reach. Di medan pertempuran Spirit Stream, dia diburu oleh semua jenis orang, tetapi ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia mendominasi seluruh medan perang. Banyak sekte Myriad Demon's Reach gemetar di depannya. Saat ini dia jauh dari memiliki kekuatan untuk mendominasi medan perang Cloud River, tetapi kekuatan adalah sesuatu yang hanya bisa diakumulasikan sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, situasi di Cloud River Battlefield berbeda dari Spirit Stream Battlefield. Tidak ada pangkalan sekte di sini, dan jika seseorang memprovokasi dia di medan perang Spirit Stream, kultivator bisa melarikan diri, tetapi pangkalan mereka tidak bisa. Medan perang Cloud River berbeda.
Bahkan jika seseorang memprovokasi dia, mereka bukan lawannya sekarang, dan jika mereka ingin membalas dendam di masa depan, mereka mungkin tidak dapat menemukan orang itu. Oleh karena itu, di Cloud River Battlefield, balas dendam harus dilakukan sesegera mungkin, sebaiknya tidak dalam semalam. Tanpa ragu, Lu Ye segera bergegas menuju pinggiran pegunungan Taimang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, beberapa aliran cahaya melintas di langit. Orang yang memimpin adalah Song Sui dari Abyss Rainbow Hall. Orang-orang di sampingnya adalah semua Junior Brothers dan Junior Sisters-nya. Mereka telah bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam menyetujui kata-katanya dan menambahkan bahan bakar ke api. Sekarang rencana mereka untuk bergabung dengan Ying Wuji untuk membunuh Lu Ye telah gagal. Lu Ye telah melarikan diri dari tanah spiritual menggunakan arai transmisi. Ratusan kultivator Myriad Demon Slitch telah tersebar untuk mencarinya, jadi mereka tidak perlu bersembunyi. Jika mereka bergabung, selama mereka bisa menemukan keberadaan Lu Ye, menjatuhkannya akan semudah mencubit keong. Pada saat ini, beberapa dari mereka bergegas ke sekitarnya. Mereka tidak terbang tinggi, dan saat mereka terbang, mereka sepertinya mencari sesuatu. Kakak senior, di sana. Tiba-tiba, seorang kultivator Orde ke-8 menunjuk ke suatu tempat di bawah. Song Zui melihat ke atas dan segera memimpin yang lain untuk turun. Tidak jauh di depan mereka, seorang pria bertopeng kucing hitam sedang bersandar di batu besar, kepalanya terkulai, tak bergerak. Pakaiannya ternoda merah darah, seolah-olah dia telah basah kuyup di dalamnya. Anehnya, tidak ada luka luar yang terlihat jelas di tubuhnya. Orang ini secara alami adalah Ying Wuji, tetapi tidak seperti ketika dia muncul di tanah spiritual dan ketika dia muncul di depan Lu Ye barusan. Ying Wuji saat ini tampaknya telah kehilangan banyak berat badan. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri 2 kali, yang merupakan harga yang harus dia bayar. Dan apa yang disebut teknik rahasia ini tidak mudah digunakan. Jika fondasi Ying Wuji tidak cukup kuat, dia mungkin benar-benar mati. Apakah dia mati? Seorang kultivator wanita Orde ke-7 bertanya dengan lembut. Siapapun yang melihat Ying Wuji seperti ini akan mengira dia sudah mati. Kepalanya yang terkulai tiba-tiba terangkat dan tangannya bergerak ketika Ying Wuji berjuang untuk berbicara. Jangan bicara omong kosong, batuk-batuk. Ying Wuji batuk dengan keras dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Song Zui mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Bahkan jika Ying Wuji telah terluka oleh arai spiritual Lu Ye di tanah spiritual, bahkan jika dia telah menggunakan teknik rahasianya, dia seharusnya tidak begitu lemah. Dia akhirnya mengerti mengapa Ying Wuji tiba-tiba mengiriminya pesan dan memanggilnya. Dalam keadaan ini, jika tidak ada yang datang untuk melindunginya, binatang iblis acak manapun akan dapat membunuh Ying Wuji tanpa keraguan. Ying Wuji memanggil bantuan. Lu Ye. Ying Wuji memanggil. Apa? Song Zui terkejut dan tiba-tiba bereaksi. Kamu bertemu Lu Ye. Di mana dia? Petik 2. Ying Wuji mengangkat tangannya dengan susah payah dan menunjuk ke suatu arah. 40 mil jauhnya. Setelah dia selesai berbicara, tangannya yang terangkat jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Dengan cedera seperti ini, dia tidak akan bisa pulih tanpa istirahat setengah bulan hingga sebulan. Untuk seorang kultivator hantu yang kuat seperti dia, yang bahkan telah membunuh seorang kultivator tahap danau sejati, kondisinya saat ini terlalu tidak sedap dipandang, dan itu memenuhi hatinya dengan penghinaan. Song Zui segera terbang dan buru-buru terbang ke arah yang ditunjukkan Ying Wuji sambil memanggil. Saudara muda Liu, tetap di sini dan jaga dia. Suara lemah Ying Wuji terdengar di telinganya. Jangan gegabah, dia sangat kuat. Song Zui pura-pura tidak mendengar. Lu Ye hanyalah Orde ke-5. Bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Yang paling penting sekarang adalah menemukan keberadaannya. Song Zui dan yang lainnya dengan cepat pergi, meninggalkan seorang pria berjanggut. Itu adalah saudara muda Liu. Bagaimanapun, Ying Wuji adalah seorang kultivator dari Kuil Shen Luo, sebuah sekte dari Provinsi Perang. Kuil Shen Luo dan Kuil Pelangi Abis selalu dekat, jadi Song Zui secara alami tidak akan mengabaikan hidup atau mati pihak lain. Saudara muda Liu adalah seorang kultivator Orde ke-7, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk merawat Ying Wuji yang terluka. Mengikuti arah yang ditunjukkan Ying Wuji, Song Zui memimpin Junior Brother dan Junior Sister sepanjang jalan dan segera tiba di gua tempat Lu Ye dan Song Zui bertarung. Setelah memeriksanya dengan cermat, mereka memastikan bahwa memang ada jejak pertempuran di sini, tetapi tidak banyak, jadi jelas pertempuran itu tidak berlangsung lama. Setelah menjelajahi gua lagi, mereka menemukan arai spiritual yang tersembunyi. Bahkan jika mereka tidak tahu apa-apa tentang arai spiritual,
mereka yakin ini adalah arai transmisi yang ditinggalkan oleh Lu Ye. Pihak lain telah menggunakan arai transmisi ini untuk langsung berteleportasi ke sini dari Returning Heaven Valley. Tidak banyak petunjuk yang berguna. Meskipun mereka yakin Ying Wuji telah bertemu Lu Ye di sini, sulit untuk menentukan di mana dia sekarang. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa terus mencari. Di bawah kepemimpinan Song Zui dari Kuil Pelangi Abis, ratusan kultivator dari Myriad Demon Ridge telah secara paksa menekan tanah spiritual Lu Ye, tetapi perubahan mengejutkan telah terjadi. Sebenarnya ada pilar rahasia surga di tanah spiritual. Awalnya, Lu Ye memiliki kesempatan untuk menggunakan Pillar of Heaven's Secrets untuk langsung kembali ke 9 wilayah, tetapi dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dia meninggalkan tanah spiritualnya melalui arai transmisi dan menyatakan bahwa jika ada yang berani masuk ke tanah spiritualnya, dia akan kembali ke medan perang Spirit Stream dan menghancurkan stasiun sekte pihak lain. Tidak ada yang tahu mengapa Lu Ye akan membuat langkah irasional seperti itu, tetapi ini tidak diragukan lagi memberi harapan besar bagi para kultivator Myriad Demon Ridge. Lu Ye saat ini bersembunyi di suatu tempat di Gunung Taimang, dan siapapun yang bisa menemukannya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah besar. Melalui penyebaran berkelanjutan dari jejak medan perang para kultivator Myriad Demon Ridge yang tak terhitung jumlahnya telah menerima berita ini hanya dalam waktu singkat. Terutama para kultivator Myriad Demon Ridge yang berada di Gunung Taimang dan belum bisa mencapai Returning Heaven Valley. Kultivasi dan kekuatan mereka tidak mencukupi, sehingga mereka tidak bisa masuk lebih dalam ke Gunung Taimang. Mereka mengira perjalanan ini akan sia-sia, tetapi pada akhirnya, situasinya berubah menjadi lebih baik dan memberi mereka harapan. Tiba-tiba, mereka penuh semangat dan mulai mencari-cari. Namun, sepanjang hari, tidak satu pun dari puluhan kultivator Myriad Demon Ridge di Gunung Taimang telah menemukan jejak Lu Ye. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. 622. Malam tiba dan kegelapan menyelimuti langit. Bulan baru terbit dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Di ladang pegunungan sekitar 500 km jauhnya dari Returning Heaven Valley, beberapa kultivator mengepung landak bermata biru. Meskipun pegunungan Taimang dipenuhi dengan bahaya, ada banyak pertemuan kebetulan yang tersembunyi di dalamnya. Binatang iblis langka, ramuan obat langka, dan banyak mineral yang sulit ditemukan di luar. Semua pertemuan kebetulan ini sangat menarik bagi para kultivator. Kultivator adalah sekelompok orang yang suka mengejar keuntungan. Karena kultivasi membutuhkan banyak sumber daya, gaji bulanan yang diberikan kepada para murid dari setiap sekte tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para kultivator. Ini adalah kasus untuk sekte besar dan kecil. Bukan karena sekte pelit, tetapi mereka menggunakan metode ini untuk mendorong murid-murid mereka untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi melalui cara mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka menggunakan metode ini untuk mempertajam murid-murid mereka. Jika seseorang hanya tahu cara berkultivasi dan tidak tahu cara bertarung, tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, itu hanya akan menjadi cangkang kosong. Hanya Lu Ye yang bisa mengambil sumber daya kultivasi dari perbendaharaan sektenya tanpa batasan. Sejumlah besar sumber daya di perbendaharaan sekte semuanya dijarah olehnya dari Myriad Demon Ridge dan menjadi miliknya. Meskipun Sui Yuan secara nominal bertanggung jawab atas distribusi sumber daya sekte, bagaimana dia bisa mempersulitnya karena masalah sepele seperti itu? Sebelum Lu Ye, meskipun sekte darah giok tidak dapat dikatakan miskin, ia tidak memiliki banyak sumber daya. Kultivasi Sui Yuan bahkan terpengaruh. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia bisa saja menembus alam laut ilahi sejak lama. Mengapa dia menunda sampai tahun lalu? Sekarang, sekte darah giok telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di perbendaharaan sekte karena berbagai tindakan Lu Ye. Di pegunungan Gritmang, landak bermata biru adalah monster beast yang sangat umum. Mereka dapat ditemukan di mana-mana di pegunungan Gritmang. Meskipun mereka umum, mereka adalah monster beast yang sangat berharga. Kulit dan dagingnya sangat lembut dan memiliki efek tertentu pada tempering tubuh. Jika dimakan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa meningkatkan vitalitas seseorang. Belum lagi, monster general memiliki monster core di tubuh mereka. Semakin kuat landak bermata biru, semakin berharga itu. Beberapa kultivator Myriad Demon Ridge berurusan dengan landak bermata biru ini. Dilihat dari fluktuasi monster King-nya, itu adalah monster general yang sebanding dengan kultivator Cloud River Realm Orde ke-8. Beberapa kultivator di Orde ke-6 atau ke-7 bekerja sama satu sama lain. Dengan kultivator tubuh yang kuat menarik perhatian landak bermata biru, kultivator persenjataan, kultivator dharma, dan kultivator hantu menunggu kesempatan untuk menyerang. Situasi berada di bawah kendali mereka. Pertempuran telah berlangsung untuk sementara waktu.
Tubuh landak bermata biru itu penuh luka, dan tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Tenggorokannya terus-menerus mengeluarkan geraman rendah, tapi itu masih binatang buas yang terperangkap. Setiap kali mencoba keluar dari pengepungan dan melarikan diri, itu akan dipukul mundur oleh serangan kekerasan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak akan lama bagi mereka untuk mengalahkan binatang iblis ini. Pencarian mereka untuk Lu Ye tidak membuahkan hasil. Karena mereka menemukan monster beast dengan nilai yang layak, mereka memutuskan untuk menjatuhkannya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi pada para kultivator Myriad Devil Reach ini. Melihat pegunungan Taimang saat ini, pemandangan serupa dapat dilihat di mana-mana. Beberapa dari mereka berkonsentrasi untuk berurusan dengan binatang iblis di depan mereka. Tidak ada yang mengira bahwa dalam kegelapan, sesosok diam-diam mendekati mereka. Tidak sampai suara aneh terdengar, disertai dengan teriakan pendek mereka terkejut. Memutar kepala mereka untuk melihat, mereka melihat kultivator persenjataan dalam kelompok berlutut di tanah dengan tangan menutupi dadanya. Di belakang kultivator persenjataan, sesosok muncul entah dari mana dan mengeluarkan pedang panjang dari tubuh kultivator persenjataan. Ketika semua orang menoleh, orang itu menerkam ke arah kultivator mantra di samping dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat. Kultivator Dharma sedang membaca mantra. Melihat adegan ini, dia panik dan buru-buru berhenti mengucapkan mantranya. Sosoknya dengan cepat mundur sambil dengan liar mendesak energi spiritual pelindung tubuhnya. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di depan kultivator Dharma. Rasa penindasan yang kuat membuat sulit bagi kultivator Dharma untuk bernapas. Dia secara naluriah mendesak energi spiritualnya, dan pada saat yang sama, kekuatan tolak yang besar menyapu ke segala arah. Namun, sosok yang tiba-tiba muncul di depannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia melihat sekilas kilatan cahaya pedang dari samping. Energi spiritual pelindung tubuh kultivator Dharma berlangsung kurang dari 2 napas sebelum benar-benar hancur. Hal terakhir yang dia rasakan adalah jejak rasa sakit yang tidak signifikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi segera, rasa sakit menjadi sangat jelas dan intens, menyebabkan dia berteriak. Cahaya pedang yang terang melintas, dan teriakan itu berakhir dengan tiba-tiba. Lu Ye. Teriakan alarm terdengar. Itu adalah kultivator hantu yang berteriak. Hatinya dipenuhi dengan kengerian. Hanya dalam 2 napas waktu, 2 dari 4 orang dalam tim telah meninggal. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Bukankah Lu Ye seorang kultivator senjata? Tetapi melihat metode yang dia gunakan barusan, itu jelas sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kultivator hantu. Apakah dia juga mengolah kemampuan kultivator hantu? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Terlepas dari keterkejutan dan kengeriannya, dia masih secara naluriah bergegas menuju Lu Ye untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator Orde ke-7, sementara Lu Ye hanya seorang kultivator Orde ke-5. Pihak lain mampu membunuh teman-temannya dengan mengandalkan serangan diam-diam. Sekarang sosoknya telah terungkap, tidak ada alasan baginya untuk melewatkannya. Selama dia membunuh Lu Ye, bagaimana mungkin landak mata biru yang sepele dibandingkan dengan hadiah yang akan dia terima? Itu akan menjadi landak mata biru yang tak terhitung jumlahnya. Dia sepertinya bisa melihat pemandangan dirinya melonjak di masa depan dengan hadiah besar di kepalanya. Namun, setelah 3 napas waktu, kegembiraan di hatinya benar-benar digantikan oleh kengerian yang mendalam. Saat artefak spiritual bertabrakan, percikan terbang ke mana-mana. Kultivator hantu Orde ke-7 tersandung kembali dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dalam konfrontasi langsung, dia benar-benar ditekan oleh kultivator persenjataan Orde ke-5. Itu bukan hanya penindasan, itu hanya menghancurkan. Kekuatan, kecepatan, dan kemampuan beradaptasi pihak lain jauh melebihi miliknya. Setelah 5 napas waktu, lengan Ghost Kultivator benar-benar mati rasa, dan spirit ki-nya menjadi sangat tersebar dalam tabrakan. Setelah 2 napas waktu, sebuah kepala terbang dan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Lu Ye segera berbalik dan menyerbu ke arah kultivator tubuh. Mata kultivator tubuh seperti akan keluar dari rongganya. Tidak hanya dia patah hati atas kematian rekannya, tetapi dia juga dikejutkan oleh kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Lu Ye. Seorang kultivator Orde ke-5 telah membunuh 3 temannya dalam waktu singkat. Jika itu tidak terjadi tepat di bawah hidungnya, dia tidak akan mempercayainya. Ketika Lu Ye membunuh kultivator spiritual kedua, kultivator tubuh ingin membantu, tetapi landak bermata biru yang terluka tampaknya sudah gila. Itu menyerangnya lagi, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jenderal monster yang sebanding dengan kultivator Cloud River Realm Orde ke-8 dapat dengan mudah dikalahkan oleh mereka berempat yang bekerja bersama, tetapi dia hampir tidak bisa melawannya sendirian. Jika dibiarkan,
kultivator tubuh yakin bahwa taring landak bermata biru akan membuat beberapa lubang di tubuhnya. Melihat rekan kultivator hantu ketiganya mati di bawah pedang Lu Ye, kultivator tubuh menyadari bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Ketika Lu Ye bergabung dalam pertempuran itu, kematian kultivator tubuh Orde ke-7 sudah ditakdirkan. Landak bermata biru sepertinya tahu bahwa Lu Ye bukanlah musuh. Mata merahnya hanya terfokus pada kultivator tubuh, mengabaikan Lu Ye. Saat perlindungan spirit Qi-nya runtuh, kultivator tubuh membiarkan landak bermata biru menembus 2 lubang di pinggang dan perutnya. Perisai artefak spiritual di tangannya memblokir tebasan Lu Ye. Kemudian, dia mendorong spirit Qi-nya dan melolong panjang. Song Zui telah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia menemukan jejak Lu Ye, dia akan melolong panjang untuk memperingatkannya. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia akhirnya mengingat ini. Tentu saja, dia tidak akan memiliki akhir yang baik, tapi dia pasti tidak akan membiarkan Lu Ye menjalaninya dengan mudah. Raungan itu berhenti ketika Mountain Coiling Saber menebas. Lu Ye bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan rampasan perangnya. Dia terjun ke kegelapan malam dan dengan cepat menghilang. Landak bermata biru, yang berlumuran darah, juga bergegas ke arah lain dan melarikan diri. Beberapa saat kemudian, sebuah tim bergegas setelah mendengar lolongan itu. Yang mereka lihat hanyalah 4 mayat tergeletak di tanah. Medan perang berantakan, dan bau darah yang kental menyerang lubang hidung mereka. Di lokasi lain, 3 kultivator baru saja mengalami pertempuran berburu binatang iblis, dan mereka bermeditasi dan menyesuaikan pernapasan mereka. Di antara ketiganya, salah satunya mengolah Dao of Spirit Arais juga. Sebelum bermeditasi, dia telah menyiapkan beberapa arai peringatan sederhana di dekatnya. Jika monster bis mendekat, arai akan memperingatkan mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka bertiga berani bermeditasi bersama dengan damai. Namun, ketika Lu Ye mengintai di sini, susunan peringatan sederhana itu tidak berfungsi sama sekali. Dia sendiri adalah seorang kultivator formasi, jadi pencapaiannya dalam arai Dao spiritual jauh lebih tinggi daripada kultivator mantra. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan insight spirit rune-nya, dia masih bisa melihat beberapa jejak formasi arai dengan kasat matanya. Di bidang penglihatannya, formasi arai pihak lain sama sekali tidak elegan. Mendekati target, tiba-tiba meluncurkan serangan, pertempuran meletus dengan tiba-tiba, dan berakhir dengan cepat. Selusin napas kemudian, ketika Lu Ye mengumpulkan rampasan perangnya dan pergi, hanya 3 mayat yang tersisa di tanah, mata mereka terbuka lebar. Aroma bunga yang aneh tercium di udara. Beberapa kultivator mengikuti aroma dan menemukan tempat ini. Mereka segera melihat bunga ungu tumbuh di antara celah-celah bebatuan. Bunga itu memiliki 5 kelopak, dan setiap kelopak memiliki beberapa pola aneh. Pada pandangan pertama, itu tampak seolah-olah ada mata terbuka yang tumbuh di atasnya. Meskipun kultivator yang tertarik ke sini tidak mahir dalam teori pengobatan, sebagai kultivator yang memenuhi syarat, dia masih memiliki penglihatan untuk membedakan beberapa harta karun surgawi. Sepintas, dia bisa tahu bahwa bunga ungu ini adalah ramuan langka. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada temannya dan dengan bersemangat mengeluarkan peralatannya untuk mengumpulkan bunga ungu. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, pedang hitam pekat tiba-tiba menyerang dari samping. Kultivator bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pedang menembus pinggangnya dan masuk ke dalam hatinya. Pedang ditarik keluar, membawa serta semprotan darah. Rekannya secara naluriah melakukan serangan balik dalam teriakan, tetapi yang menyambutnya adalah badai cahaya pedang. Sebuah sosok menyapu udara, fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya mengungkapkan bahwa dia adalah seorang kultivator Orde ke-8. Meski sudah larut, dia tidak menyerah untuk mencari keberadaan Lu Ye. Dia tahu bahwa semakin lama dia menunggu, semakin sulit untuk menemukan Lu Ye. Pada saat yang sama, dia harus waspada terhadap para ahli lain dari Myriad Demon Ridge. Kultivasi Orde ke-8-nya yang kuat adalah sumber kepercayaan dirinya dalam bertindak sendiri. Sebelumnya, beberapa orang telah mengundangnya untuk menemani mereka, tetapi dia telah menolak semuanya. Bagaimana bisa berbagi keuntungan dengan orang lain dibandingkan dengan mengambil hadiah sendirian? 623. Karena dia sedang mencari Lu Ye, kultivator Orde ke-8 ini tidak terbang terlalu tinggi, hanya sekitar 40 meter di atas tanah. Ini adalah ketinggian yang sangat pintar, memungkinkan dia untuk melihat situasi di lapangan sambil juga memastikan bahwa dia memiliki cukup waktu untuk bereaksi dan bergerak jika terjadi serangan. Dari titik ini saja, orang ini adalah seorang kultivator berpengalaman. Saat dia terbang di atas area tertentu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual yang lemah dari bawah. Jika dia tidak terlalu fokus, dia akan melewatkan anomali ini.
Dia segera melihat ke arah itu dan melihat sesosok tubuh dengan cepat melintasi hutan seperti burung yang terkejut. Meskipun sudah malam, sosok pihak lain jelas tercetak di matanya. Lu Yie, kultivator sangat gembira. Dia tidak berharap untuk benar-benar menemukan jejak Lu Ye. Menghela nafas karena keberuntungannya, dia dengan cepat mengejar ke depan dan tiba di depan Lu Ye dalam sekejap mata. Kemudian, dia turun dari langit, memegang parang di tangannya. Mendorong energi spiritualnya, dia menebas Lu Ye seperti elang yang menukik ke mangsanya. Dengan keras, Lu Ye, yang melarikan diri, ditekan oleh kekuatan yang kuat. Energi spiritual dari dua artefak spiritual bertabrakan dan meledak. Di bawah gelombang kejut, keduanya tiba-tiba terpisah. Lu Ye berdiri di tanah dan meluncur mundur beberapa puluh meter, meninggalkan dua bekas yang dalam di tanah. Di sisi lain, lawannya terbalik dan mendarat dengan ringan. Dalam konfrontasi ini, tampaknya Lu Ye berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi kekuatan yang dia keluarkan dalam sekejap menyebabkan alis lawannya berkedut. Fluktuasi energi spiritual Lu Ye memang orde kelima, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih dari itu. Namun, orang ini tidak terlalu peduli. Lu Ye terkenal dan bisa membunuh musuh di atas wilayahnya, jadi tidak mengherankan baginya untuk memiliki kinerja seperti itu. Tetapi pada akhirnya, dia terjebak di sini. Saat dia memikirkan ini, sesosok muncul dari tanah di belakangnya seperti hantu. Lu Ye terkadang berpikir bahwa Yi Yi sebenarnya telah memilih fraksi yang salah. Jika dia memilih sebagai kultivator hantu, dia akan mampu menampilkan lebih banyak potensi daripada kultivator hantu lainnya. Sayangnya, ketika dia bergabung dengan Sekte Darah Giok, hanya ada dua orang di sekte tersebut, satu adalah Sui Yuan, dan yang lainnya adalah Master Sekte. Yi pernah belajar kedokteran di bawah Sui Yuan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki bakat di bidang ini. Dia hanya bisa mengikuti Sekte Master untuk mengolah mantra. Dia sangat berbakat dalam Dao of Spell Arts. Tidak peduli seberapa dalam seni mantra itu, dia bisa dengan cepat memahaminya. Terlebih lagi, karena dia adalah tubuh jiwa, tidak ada banyak batasan saat dia menggunakan spell arts. Dia bisa menggunakan semua jenis seni mantra sesuka hati. Selain mantra petir, mungkin itu karena tubuh spiritualnya, tetapi Yi sangat takut dengan mantra tipe petir, apalagi mengolahnya sendiri. Tidak peduli apa, karena Yi telah memulai jalur kultivasi Dharma dan memiliki bakat luar biasa, tidak pantas lagi baginya untuk beralih ke jalur kultivasi lain. Dia hanya bisa menunggu sampai dia lebih kuat di masa depan untuk mempertimbangkan berlatih jalur kultivasi hantu. Meskipun dia belum pernah berhubungan dengan Dao kultivator hantu, sebagai tubuh spiritual, dia secara alami memiliki beberapa keuntungan yang tidak dapat dicapai oleh kultivator hantu biasa. Pada saat ini, dia diam-diam muncul di belakang musuh, dan musuh tidak menyadarinya sama sekali. Tidak sampai Yi memanggil diagram arai 9 alam bahwa kultivator senjata Orde ke-8 terkejut. Namun, sebelum dia bisa menyelidiki bahaya apa yang ada di belakangnya, penglihatannya kabur dan dia tiba-tiba muncul di hutan batu. Temukan tempat untuk bersembunyi, perintah Lu Ye sebelum bergegas ke diagram arai 9 alam. Waktu berlalu, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Yi mengguncang diagram arai 9 alam dan sosok Lu Ye muncul. Ada beberapa luka lagi di tubuhnya, tetapi tidak serius, hanya luka daging. Di kakinya adalah mayat kultivator senjata Orde ke-8. Secara komparatif, orang ini memiliki banyak luka di tubuhnya. Pakaiannya hampir dicat merah dengan darah, dan meskipun dia tidak lagi hidup, matanya masih terbuka lebar, seolah-olah dia telah mati dengan kesedihan. Dia memang telah mati dengan mata terbuka. Melawan Lu Ye, keduanya seimbang pada awalnya, tetapi karena mereka berada di dalam diagram arai 9 alam, Yi secara alami dapat sedikit mengganggu. Dengan kerjasama rahasianya, bagaimana mungkin kultivator senjata Orde ke-8 ini menjadi lawan Lu Ye? Pada akhirnya, dia diretas sampai mati oleh Lu Ye. Ayo pergi. Lu Ye memanggil dan memilih arah secara acak. Saat itu hampir fajar, dan setelah berburu sepanjang malam, dia telah menghabiskan banyak energi dan perlu istirahat. Setengah jam kemudian, dalam koncealmen arai, Lu Ye duduk bersila dan menelan spirit pill untuk memulihkan dirinya. Ketika dia kembali dari Fox Immortal Valley, Lu Ye merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan kultivator Orde ke-8, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memverifikasi ini sampai sekarang, ketika dia akhirnya menemukan kultivator senjata Orde ke-8 tunggal. Setelah berkelahi satu sama lain, dia memverifikasi dugaan di dalam hatinya. Dalam kondisi normal, dia memang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan kultivator Orde ke-8. Bahkan tanpa bantuan rahasia Yi, Lu Ye yakin bahwa dia bisa membunuh pihak lain.
Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh musuh 3 alam kecil di atasnya. Sebelumnya, dia hanya bisa melawan musuh paling banyak 2 alam kecil di atasnya. Kesempatan yang diperolehnya di Fox Immortal Valley memainkan peran besar dalam perubahan ini. Baptisan yang diberikan oleh rahasia surga memungkinkan dia, Li Baxian, dan yang lainnya untuk sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dan ini hanya dalam kondisi normal. Jika dia bisa mengaktifkan teknik rahasia transformasi binatang, kekuatannya akan meningkat pesat. Mungkin dia bahkan bisa bertarung melawan kultivator Orde ke-9. Lu Ye tidak yakin akan hal ini. Meskipun dia telah membunuh kultivator Orde ke-9 dalam pertarungan 1 lawan 1, dia mengandalkan kemampuan pohon bakatnya untuk mengisolasi api dalam pertempuran dengan Huo Liao Yuan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan energi Huo Liao Yuan sampai mati. Itu adalah kasus khusus, jadi dia tidak bisa memastikan. Namun, aktivasi teknik rahasia transformasi binatang membutuhkan waktu persiapan dan resonansi yang lama. Sejauh ini, Lu Ye hanya mengaktifkannya sekali. Bagaimanapun, dia saat ini dapat dikatakan sebagai anggota dari Cloud River Realm. Dia bukan lagi burung lemah yang bisa diganggu siapapun ketika dia pertama kali memasuki medan perang Cloud River. Ini juga alasan mengapa dia berani meninggalkan tanah spiritual. Siapapun yang berani meremehkannya karena kultivasinya pasti akan membayar harga yang mahal. Tak satu pun dari kultivator Myriad Demon Ridge berharap bahwa balas dendam Lu Ye akan datang begitu cepat. Dari perspektif para kultivator Myriad Devil Ridge, dia telah meninggalkan tanah spiritual dan bersembunyi di pegunungan Taimang. Saat ini, dia pasti bersembunyi di sana-sini seperti anjing liar. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah terus-menerus mencarinya, menemukannya, dan kemudian membunuhnya. Namun, hanya dalam 1 malam, 4 atau 5 tim sudah menghilang tanpa jejak. Para kultivator Myriad Demon Ridge berada dalam kelompok 3-5, yang sangat memudahkan operasi berburu Lu Ye. Ketika dia berada di Spirit Stream Realm, dia telah diburu berkali-kali seperti ini. Tapi sekarang, dia bukan lagi seorang kultivator Spirit Stream Realm. Ketika dia berada di Spirit Stream Realm, dia belum menguasai rune spiritual penyembunyian dan penyembunyian aura. Sulit baginya untuk menyembunyikan keberadaannya di bawah pencarian besar-besaran musuh. Dia hanya bisa terus-menerus melarikan diri dan mengubah posisinya. Tapi sekarang, itu berbeda. Dengan dukungan dari rune penyembunyian dan penyembunyian aura, dia bisa menggunakan sarana kultivator hantu sebagai kultivator senjata. Para kultivator Myriad Demon Ridge berpikir bahwa dia adalah mangsa, tetapi pada kenyataannya, menurut pendapatnya, para kultivator Myriad Demon Ridge adalah mangsanya. Dalam 1 malam, hilangnya 4 atau 5 tim tidak terlalu menarik perhatian. Para kultivator Myriad Devil Ridge ini sebagian besar dengan anggota sekte atau teman mereka sendiri. Mereka jarang berkomunikasi dengan orang lain, jadi bahkan jika mereka menghilang, kebanyakan orang tidak akan tahu. Itu sama untuk 1 malam, malam kedua, dan malam ketiga. Myriad Demon Ridge akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini terutama berlaku untuk Song Sui. Ketika dia membangunkan para kultivator dari Myriad Demon Ridge di pintu masuk Heaven Returning Valley, banyak dari mereka bertukar tanda pertempuran dengannya. Setiap malam, sejumlah tanda pertempuran akan hilang. Ini jelas bukan perbuatan monster, tapi seseorang yang melakukannya. Di Gunung Taimang, selain sejumlah besar kultivator Myriad Demon Ridge, hanya ada Lu Ye. Apakah pria itu begitu kuat? Song Zui tidak begitu mengerti. Dia mengingat kata-kata terakhir Ying Wuji, menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Lu Ye karena pihak lain sangat kuat. Song Zui tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan Lu Ye selama ini. Dia bahkan tidak tahu seberapa dalam fondasi Lu Ye. Jika hilangnya para kultivator Myriad Devil Ridge ini disebabkan oleh Lu Ye, maka kekuatan orang ini pasti lebih kuat dari yang dia duga. Yang lebih membuatnya kesal adalah dia tidak dapat menemukan keberadaan Lu Ye selama beberapa hari terakhir. Sejak orang ini meninggalkan lembah Huitian melalui teleportasi arai, dia tampaknya telah benar-benar menguap. Namun, Song Zui tahu bahwa Lu Ye masih di Gunung Taimang. Jika para kultivator Myriad Demon Ridge itu menghilang karena dia, maka dia pasti akan terus bertindak seperti ini. Malam keempat datang. Song Zui sudah bersiap kali ini. Dia sengaja menghubungi para kultivator Myriad Demon Ridge terlebih dahulu dan menanyakan lokasi mereka sebelum menunggu dengan tenang. Ketika salah satu jejak medan perang tiba-tiba menghilang, Song Zui segera melayang ke langit dan bergegas ke arah tertentu. Yang lain mengikuti di belakangnya. Namun, pada saat dia tiba dengan Junior Brother dan Junior Sister, sudah terlambat. Beberapa mayat tergeletak di tanah dengan darah berceceran di mana-mana.
Dia dengan hati-hati memeriksanya dan menemukan bahwa luka fatal pada tubuh orang mati semuanya adalah luka pedang. Dilihat dari jejak yang tertinggal di tempat kejadian, pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tim 4 orang seperti itu, semuanya kultivator Orde ke-6 atau ke-7, sudah merupakan kombinasi yang baik. Bagaimana bisa Lu Yiye, seorang kultivator Orde ke-5, membunuh begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu? Atau apakah dia memiliki beberapa pembantu di sekitarnya? Tapi Lu Yiye meninggalkan lembah Huitian sendirian. Bagaimana dia bisa memiliki pembantu di sekelilingnya? Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa diketahui Song Zui. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Lu Yiye memang lebih kuat dari yang dia kira. Sama seperti Song Zui sedang merenungkan, aliran cahaya lewat tidak jauh. Tampaknya telah menemukan mereka dan mengubah arah untuk mendarat di depan mereka, memperlihatkan sosok. Orang itu sedikit mengangguk ke Song Zui. Saudara Song, kakak Zizai. Orang yang datang bernama Ning Zizai, juga seorang kultivator Orde ke-9 dari Sekte kelas 2 di Provinsi Yu. Mereka pernah bertemu sebelumnya di lembah Huitian. Dia juga pernah berurusan dengan Song Zui sebelumnya, jadi mereka secara alami akrab satu sama lain. 624. Kakak Song, apakah ini perbuatan Lu Yiye? Ning Zizai melihat mayat-mayat di tanah. Song Zui berkata, saya baru saja tiba, tetapi sepertinya begitu. Ning Zizai berkata, apakah kamu keberatan jika aku melihatnya? Apa yang ada dalam pikiranmu? Itu hanya beberapa mayat. Song Zui bergumam dalam hati, kemudian dia berkata, kakak Zizai, bantu dirimu sendiri. Ning Zizai berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa mayat-mayat itu untuk sementara waktu. Dia bahkan membalikkan mayat-mayat itu berulang kali. Melihat ini, orang-orang di belakang Song Zui mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah orang ini memiliki jimat khusus. Setelah beberapa lama, Ning Zizai berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Kakak Zizai, apa yang kamu temukan? Song Zui bertanya. Ning Zizai berkata, tidak banyak, tetapi dilihat dari lukanya saja, mereka tidak berbeda dengan mereka yang meninggal dalam beberapa hari terakhir. Saya dapat yakin bahwa itu dilakukan oleh orang yang sama. Kakak Zizai, apakah kamu sudah memeriksa mayat hari ini? Itu tidak sengaja. Aku kebetulan bertemu dengan mereka, jadi aku melihatnya. Dia berbalik untuk melihat Song Zui. Kakak Song, bisakah kamu yakin bahwa ini dilakukan oleh Lu Yiye? Song Zui berpikir dalam hati, mengapa kamu menanyakan ini padaku? Namun, dia tidak bisa mengatakan itu di depan junior brother dan junior sister, jadi dia berkata, Lu Yiye menggunakan pedang, dan orang-orang ini meninggal karena luka pedang. Pada dasarnya itu dia. Saya ingat bahwa Lu Yiye adalah kultivator senjata. Ning Zizai penuh dengan keraguan. Tapi, menurut pengamatan saya, salah satu orang yang mati di setiap kelompok pasti mati karena serangan diam-diam dari belakang. Ini agak mirip dengan metode kultivator hantu, jadi saya curiga Lu Yiye memiliki beberapa pembantu di sekitarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang sendirian? Petik 2. Dan penolong itu pastilah kultivator hantu yang kuat. Ini terjadi bertepatan dengan keraguan Song Zui sebelumnya. Untuk sesaat, keduanya merasa bahwa Lu Yiye pasti memiliki beberapa pembantu di sekitarnya. Sebenarnya, Lu Yiye memang memiliki pembantu di sekitarnya, tetapi tidak seperti yang mereka berdua pikirkan. Pembantunya hanya Hupo dan Yi. Song Zui dan Ning Zizai mengobrol santai untuk beberapa saat sebelum mereka berpisah. Mereka sepakat untuk bertukar informasi jika mereka menemukan sesuatu. Adapun apakah mereka akan bertukar informasi atau tidak, hanya masing-masing dari mereka yang tahu. Untuk kultivator Orde ke-9 seperti mereka, jika mereka benar-benar menemukan Lu Yiye, mereka pasti akan segera membunuhnya. Bagaimana mereka bisa bertukar informasi dengan orang lain? Setelah malam kelima, sisi 10,000 Demon League kehilangan 2 tim lagi. Pada saat yang sama, Lu Ye juga menemukan masalah. Semakin sedikit target yang harus dia serang. Lu Ye telah membunuh seorang kultivator Orde ke-8 sebelumnya, jadi jika ada satu lagi kultivator Orde ke-8 lainnya, dengan arai 9 alam di tangan Yi Yi dan bantuan rahasianya, Lu Ye dapat dengan mudah membunuh mereka. Namun, jika kultivator Orde ke-8 ini memiliki pendamping, Lu Ye hanya bisa menghindari mereka untuk sementara. Jika dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera, dia pasti tidak akan bertindak gegabah. Hanya ketika dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh semua musuh yang terlihat, dia akan meluncurkan serangan diam-diam dari bayang-bayang. Saat ini, berbagai tim yang tersebar di kedalaman pegunungan Taimang dipimpin oleh Orde ke-8 dan bahkan Master Orde ke-9. Lu Ye secara alami tidak bisa menyentuh tim seperti itu. Akibatnya,
Setelah beberapa malam berburu, semakin sedikit target yang bisa dia pilih. Selain itu, karena jumlah kultivator Myriad Devil Ridge meningkat, para kultivator Myriad Devil Ridge yang masih hidup menjadi lebih waspada dan bersatu. Dalam beberapa malam pertama, Lu Ye tidak bertemu banyak tim. Yang terkecil memiliki 2 orang, dan yang terbesar memiliki 3 atau 4 orang. Dia tidak menemukan tim yang terdiri dari 5 orang. Bahkan ada beberapa tim yang mengira mereka bisa beraksi sendirian. Namun, banyak tim yang dia temui tadi malam telah bergabung dari 2 atau 3 kelompok menjadi 1, dan jumlah orang telah bertambah menjadi 7 hingga selusin. Bahkan jika tidak ada kultivator Orde ke-8 atau ke-9 dalam tim seperti itu, Lu Ye tidak berani memprovokasi mereka. Dengan kekuatannya saat ini, tidak terlalu berisiko untuk berurusan dengan tim yang terdiri dari kurang dari 5 orang tanpa kultivator Orde ke-8 atau lebih, tetapi tidak mungkin untuk melampaui kisaran ini. Oleh karena itu, setelah malam berburu, hanya 2 tim kultivator Myriad Devil Ridge yang mati di tangannya, total 7 orang. Dibandingkan dengan jumlah pada hari pertama, dapat dikatakan bahwa perbedaannya sangat besar. Setelah beberapa hari berburu, Lu Ye akhirnya bisa melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Meskipun dia ingin membunuh Song Zui dan yang lainnya, dia tahu itu tidak realistis. Sudah waktunya untuk meninggalkan pegunungan Taimang. Sekarang kultivasinya tidak cukup, dia tidak bisa selalu bersembunyi di sini dengan para kultivator Myriad Devil Ridge. Kultivasi seorang kultivator masih berfokus pada peningkatan kultivasi mereka. Meskipun lokasi tanah spiritual Huitian telah terungkap, dia telah meninggalkan banyak arai spiritual dan pilar rahasia surga di tanah spiritual. Jika mereka menghadapi bahaya yang tak terbendung, kakak senior keempat dan yang lainnya dapat menggunakan pilar takdir surga untuk melarikan diri kembali ke 9 negara. Keamanan mereka terjamin. Selain itu, dengan kata-kata yang dia tinggalkan sebelum meninggalkan tanah spiritual Huitian, sebelum dia meninggal, kultivator Myriad Devil Ridge mana yang berani menyerang tanah spiritual Huitian. Jika mereka menyerang hari ini, Lu Ye akan kembali ke Spirit String Battlefield besok dan menghancurkan stasiun sekte mereka. Bukannya dia tidak melakukan ini sebelumnya. Justru karena dia pernah melakukannya sekali, dia memiliki pencegah yang kuat. Langit hampir cerah. Lu Ye mengangkat tangannya dan mengetuk tanda medan perang, mengirim pesan ke Li Baxian. Kakak senior, saya bersiap untuk meninggalkan pegunungan Taimang. Dia juga mengirim pesan ke Li Baxian akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak banyak bicara, hanya melaporkan bahwa dia aman. Li Baxian menghela nafas lega setelah memeriksa informasi Lu Ye di Huitian Spirit Land. Meskipun Lu Ye tidak banyak bicara padanya akhir-akhir ini, dia tahu bahwa sejak Lu Ye tinggal di pegunungan Taimang, dia pasti membalas dendam pada para kultivator Myriad Devil Ridge. Sekarang dia mendengar bahwa dia akan meninggalkan pegunungan Taimang, dia akhirnya merasa lega. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa saudara mudanya tidak akan lagi bertarung dengan akal dan keberanian dengan para kultivator Myriad Devil Ridge itu. Meskipun Lu Ye pasti akan diperhatikan oleh Myriad Devil Ridge setelah meninggalkan pegunungan Taimang, situasinya tidak akan lebih buruk dari sekarang. Baginya, keputusan Lu Ye untuk meninggalkan pegunungan Taimang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Hati-hati, jika kamu menemui masalah, pikirkan Yi. Melihat jawaban kakak seniornya, Lu Ye tidak bisa menahan tawa. Kata-kata kakak senior jelas berarti dia tidak boleh impulsif. Jika dia mati, Yi pasti akan menghilang. Setelah mengakhiri pesan dengan Li Baxian, Lu Ye mengirim pesan ke Jujia, memberitahunya untuk berkultivasi dengan baik di tanah spiritual dan tidak berlarian. Sebelum membuat keputusan apapun, dia harus berdiskusi dengan kakak senior keempat atau bertanya kepadanya melalui pesan. Jawaban Giant Armor sederhana dan jelas, hanya dengan satu kata. Oke. Langit cerah, tapi ini tidak banyak mempengaruhi Lu Ye. Dia bisa melemparkan rune spiritual penyembunyian dan penyembunyi aura pada dirinya sendiri kapan saja, jadi selama dia cukup berhati-hati, dia tidak akan ditemukan oleh siapapun. Menginjak jalan di depan, Lu Ye dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia akan sendirian lagi. Sejak dia mulai berkultivasi, dia sering berada dalam keadaan sendirian seperti ini. Hanya ada periode waktu di antaranya ketika dia bergerak dengan Jujia, tetapi itu tidak berlangsung lama. Setelah mendapatkan mata air spiritual Grade A dan menempatkannya di kedalaman pegunungan Taimang, dengan kakak senior keempat dan Feng Yuechan sebagai temannya, dia berpikir bahwa hari-hari ini akan berlangsung sampai dia maju ke tahap danau sejati. Namun, ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Itu baru beberapa bulan, tetapi dia harus berangkat sendiri lagi. Memikirkan kembali waktu singkat yang dia habiskan di tanah spiritual, meskipun semua orang berkultivasi sendiri dan tidak banyak berinteraksi, perasaan itu berbeda. Ada seseorang di sisinya.
Tidak peduli apa yang terjadi, dia memiliki seseorang untuk berdiskusi dan meminjam kekuatan. Terlebih lagi, orang itu adalah salah satu dari sedikit orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Untungnya, meskipun dia selalu sendirian, dia tidak pernah kesepian. Karena Hupo dan Yi Yi selalu berada di sisinya. Hari ini, Lu Ye sangat senang bisa bertemu dengan Hupo dan Yi Yi. Dia bahkan lebih senang karena dia membawa mereka berdua keluar dari Blue Cloud Mountain. Hanya dengan begitu dia dapat memiliki dua sahabat yang tidak akan pernah meninggalkannya, tumbuh bersamanya, dan mengalami semua jenis kesulitan bersama. Hilangnya Lu Ye secara tiba-tiba membuat master seperti Song Sui dan Ning Zizai merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari yang lalu, beberapa orang hilang setiap malam di Myriad Demon Ridge, tetapi dalam 2 atau 3 hari terakhir, tidak ada yang mengalami serangan ganas lagi. Semua tanda menunjukkan bahwa Lu Ye tampaknya telah pergi. Bagaimana mungkin Master Orde ke-9 yang telah mencari Lu Ye tanpa hasil apapun bersedia menerima ini? Tapi apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak mau? Mereka tidak dapat menemukan keberadaan Lu Ye, dan meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak dapat menggunakannya. Pada saat ini, Lu Ye sudah tiba di pinggiran pegunungan Taimang. Tidak mudah untuk melakukan perjalanan beberapa hari terakhir ini, terutama karena semakin jauh dia pergi, semakin banyak kultivator Myriad Demon Ridge yang dia temui. Ketika berita tentang Lu Ye dan tanah spiritual lembah Huitian menyebar, terlalu banyak kultivator bergegas, tetapi beberapa kultivator tidak cukup kuat dan tidak bisa masuk terlalu dalam. Selain itu, jumlah kultivator seperti itu adalah yang tertinggi. Akibatnya, sosok kultivator Myriad Demon Ridge dapat dilihat di mana-mana di pinggiran pegunungan Taimang, dan semuanya berada di bawah Orde ke-6. Lu Ye tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah. Karena dia telah memutuskan untuk meninggalkan pegunungan Taimang, dia secara alami tidak akan mengungkapkan keberadaannya. Selama dia meninggalkan pegunungan Taimang, dia akan bisa terbang bebas di medan perang Cloud River yang luas. Selama dia mengenakan topeng dan menyembunyikan Hupo, tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya. Di masa depan, ketika kultivasinya mencapai Orde ke-8 atau Orde ke-9, dia akan dapat mengamuk dengan latar belakangnya. Pada saat itu, jika ada yang berani memprovokasi dia akan menginjak kepala mereka beberapa kali, bahkan jika itu omong kosong. Saat dia bergerak maju, sosok Yi Yi tiba-tiba muncul di dekatnya. Penyembunyian Lu Ye dan tato spiritual penyembunyian aura telah memainkan peran dalam beberapa hari terakhir, tetapi alasan terbesar adalah Yi Yi. Dengan pengintaiannya di depan, dia bisa segera mendeteksi gerakan apapun, memungkinkan Lu Ye menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Lu Ye, ada sebuah gua di sana. Dalam beberapa hari terakhir, Yi Yi bertanggung jawab untuk pengintaian di depan dan menemukan tempat untuk beristirahat. Sejak dia kembali untuk memberitahu Lu Ye tentang hal ini, tidak diragukan lagi bahwa tempat ini sangat cocok untuk beristirahat. Bagus, Lu Ye memuji. Ayo kita lihat. Wajah Yi Yi penuh dengan senyuman, dan dia memiliki ekspresi puas diri. Tubuhnya yang lentur berkibar saat dia memimpin jalan ke depan. Setelah berjalan beberapa kilometer, mereka menemukan sebuah gua. Lokasinya sangat tersembunyi, dan ada rumput liar setinggi orang yang tumbuh di pintu masuk. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat menemukannya. 625. Berjalan ke dalam gua dan masuk lebih dalam, Lu Ye secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, dia mengira ini hanya gua tersembunyi yang bisa digunakan untuk beristirahat, tetapi gua ini terlalu dalam. Lu Ye merenung sebentar dan berjalan ke samping untuk mengamati sebentar. Dinding batu di kedua sisi lorong memiliki jejak penambangan, dan menilai dari jejak ini, jelas bahwa mereka telah berada di sini selama beberapa waktu. Bagaimana ini sebuah gua? Ini jelas sebuah tambang. Lu Ye telah menjadi budak penambang di Evil Moon Valley dan telah keluar masuk tambang selama bertahun-tahun, jadi apakah ini tambang atau bukan tidak bisa disembunyikan dari matanya. Mungkin bertahun-tahun yang lalu, tempat ini mengandung beberapa mineral berharga, yang kemudian ditambang oleh para kultivator. Dengan demikian, terowongan penambangan yang ditinggalkan oleh penambangan mineral tertinggal. Ada banyak tempat seperti itu di Cloud River Battlefield dan bahkan Spirit Stream Battlefield, jadi itu bukan hal yang aneh. Lu Ye tidak memiliki pemikiran tentang tempat ini. Tambang ini sudah ada sejak lama, dan bahkan jika ada mineral berharga di masa lalu, mereka pasti sudah ditambang sejak lama. Bagaimana mungkin giliran dia? Terus masuk lebih dalam, beberapa kilometer kemudian, sebuah tambang besar tiba-tiba muncul di depannya. Ini adalah ruang yang sangat luas, sedikit lebih besar dari ruang yang ditempati oleh tanah spiritual surgawi. Menghitung lokasi, tempat ini sudah jauh ke dalam gunung.
Mineral yang pernah disembunyikan di sini pasti sangat berharga, jika tidak, tidak akan dikosongkan seperti ini. Tambang itu gelap gulita, tetapi itu tidak mencegah Lu Ye untuk melihat sekeliling. Melihat sekeliling tambang yang berlubang, sebuah ide samar tiba-tiba muncul di benaknya. Saat pikirannya bergejolak, ide ini menjadi semakin jelas. Lu Ye, apakah kita akan beristirahat di sini malam ini? Yi sudah berjalan di sekitar tambang dan tidak menemukan sesuatu yang berbahaya, tetapi ada beberapa jejak yang ditinggalkan oleh orang-orang. Tampaknya seseorang telah menemukan tempat ini dan beristirahat di sini sebelumnya. Meskipun pintu masuk ke tambang ini tersembunyi, seseorang masih bisa menemukannya. Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan beri Myriad Demon Ridge hadiah besar. Awalnya, Lu Ye telah berburu di kedalaman Gunung Taimang selama beberapa malam dan telah membunuh banyak kultivator Myriad Demon Ridge, beberapa di antaranya bahkan kultivator Orde ke-8. Tapi sekarang, Lu Ye tidak punya ide lain. Hal utama adalah dia tidak cukup kuat, jadi bahkan jika dia mau, itu tidak berguna. Jadi, dia memutuskan untuk meninggalkan Gunung Taimang. Tapi setelah melihat tambang ini, sebuah rencana tak terkendali muncul di benaknya. Jika rencana ini dapat dilaksanakan, itu pasti akan dapat memberikan pukulan berat bagi para kultivator Myriad Devil Ridge yang telah mencarinya. Ini terutama berlaku untuk seorang kultivator Orde ke-9 seperti Song Sui. Lu Ye mungkin bukan lawannya dalam konfrontasi langsung, tetapi jika dia merencanakan dengan benar, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Seperti yang Lu Ye pikirkan sebelumnya, di tempat seperti medan pertempuran Cloud River, seseorang harus membalas dendam sesegera mungkin. Akan lebih baik jika dilakukan pada malam hari. Kalau tidak, jika seseorang melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lain untuk membalas dendam di masa depan. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah ringan. Meskipun Yi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lu Ye, dia tahu dari ekspresinya bahwa dia tidak baik, jadi dia tidak bertanya dan mengikutinya dengan cermat. Persiapan Lu Ye memakan waktu sehari. Pada hari ini, para kultivator Myriad Devil Ridge masih mencarinya di Gunung Taimang, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Di suatu tempat di Gunung Taimang, beberapa rekan murid Song Zui sedang beristirahat, sementara Song Zui sedang berkomunikasi dengan beberapa kultivator, menanyakan situasi di pihak mereka. Setelah beberapa saat, Song Zui menghela nafas. Sudah 3 hari. Dalam 3 hari ini, kecuali beberapa kultivator yang tidak beruntung yang bertemu dengan monster beast yang kuat dan terbunuh, pihak Myriad Devil Ridge tidak menderita kerugian besar. Semua tanda menunjukkan bahwa Lu Ye memang telah meninggalkan Gunung Taimang. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lu Ye telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan tanah spiritual sebelumnya, memberi mereka kesempatan untuk memburunya, tetapi mereka tidak berguna. Ada begitu banyak kultivator Myriad Devil Ridge, tetapi mereka masih belum melihat bayangan Lu Ye. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Song Sui tahu bahwa operasi ini gagal total. Karunia besar yang seharusnya ada di ujung jarinya telah terbang jauh di bawah hidungnya. Sekarang Lu Ye telah meninggalkan Gunung Taimang, dia pasti akan lebih berhati-hati di masa depan, dan akan sulit untuk menemukannya lagi. Tepat saat dia memikirkan ini, seorang saudara bela diri junior tidak jauh tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh jejak medan perangnya. Ini adalah sebuah pesan. Saudara bela diri junior memeriksa sebentar, dan kemudian ekspresinya berubah. Dia menatap Song Sui dan berkata, "Kakak bela diri senior, saya menemukan keberadaan Lu Ye." Song Sui sudah menyerah mencari Lu Ye, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengar ini, dia tiba-tiba merasa seperti ada cahaya di ujung terowongan. Dia dengan cepat bertanya, "Di mana dia?" "Di pinggiran Gunung Taimang, dan dia sepertinya terluka. Lukanya tidak ringan." Petik 2. Pinggiran Gunung Taimang, gumam Song Sui. Itu benar. Dalam 3 hari ini, sisi Myriad Devil Ridge tidak menderita kerugian lagi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Lu Ye telah meninggalkan daerah sekitar 3 hari yang lalu, dan kali ini tepat baginya untuk tiba di pinggiran Gunung Taimang. "Ayo bicara sambil jalan." Song Sui memanggil, segera mengeluarkan senjata spiritual terbangnya, dan melayang ke langit. Dia memiliki sesuatu yang dia tidak mengerti. Hari-hari ini, banyak dari mereka telah mencari jejak Lu Ye, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Bagaimana keberadaannya bisa terungkap di pinggiran Gunung Taimang? Saat bergegas menuju pinggiran Gunung Taimang, Song Sui bertanya tentang situasi spesifiknya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa itu adalah kebetulan bahwa keberadaan Lu Ye terungkap. Saat itu, dia bersembunyi di gua tersembunyi untuk beristirahat. Akibatnya, tim kultivator Myriad Devil Ridge kebetulan pergi ke gua untuk beristirahat dan mengatur ulang. Akibatnya, kedua belah pihak saling bertabrakan.
Setelah mengenali penampilan Lu Ye, para kultivator Myriad Devil Ridge sangat gembira dan langsung bertarung dengan Lu Ye. Akibatnya, Lu Ye melarikan diri. Tunggu, Song Zui mengangkat tangannya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lu Ye kabur. Para kultivator itu tidak mati. Petik 2. Dua orang meninggal, tetapi Lu Ye tampaknya terluka parah dan tidak ingin melanjutkan pertempuran, jadi dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Lu Ye bahkan bisa membunuh tim kultivator Orde ke-6 atau ke-7 sebelumnya. Sekarang, para kultivator di pinggiran Gunung Taimang bercampur dalam kekuatan, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dari sini, tampaknya luka-lukanya benar-benar serius. Mungkin karena dia terluka parah, dia memutuskan untuk meninggalkan Gunung Taimang. Akibatnya, tidak ada seorang pun dari Myriad Devil Ridge yang terbunuh dalam 3 hari terakhir. Song Zui tidak terlalu memikirkan mengapa Lu Ye terluka parah. Lagi pula, Lu Ye telah membunuh begitu banyak orang sebelumnya, jadi wajar jika dia terluka. Ada begitu banyak kultivator Myriad Devil Ridge di pinggiran Gunung Taimang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada 10 kali lebih banyak kultivator daripada yang ada di kedalaman Gunung Taimang. Jika Lu Ye telah bersembunyi diam-diam, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi begitu sosoknya terungkap, tidak akan mudah untuk bersembunyi lagi. Setelah bertemu dengan tim Myriad Devil Ridge, dia membunuh 2 orang dan melarikan diri. Setelah itu, dia bertemu beberapa tim lagi satu demi satu. Setelah bertarung satu sama lain, dia menghilang. Lenyap. Bagaimana dia menghilang? Song Zui tercengang. Aku tidak tahu. Orang yang mengirim pesan itu tidak memiliki banyak informasi, tapi yang pasti Lu Ye tidak meninggalkan daerah itu. Sekarang, banyak orang telah berkumpul di posisi itu, mencarinya. Petik 2. Lebih cepat, Song Zui memerintahkan. Kecepatan beberapa orang meningkat pesat, bergegas menuju pinggiran Gunung Taimang. Karena mereka sudah menerima berita itu, para ahli Myriad Devil Ridge lainnya juga akan menerima berita itu cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, para kultivator yang mencari Lu Ye di kedalaman Gunung Taimang pasti akan berkumpul di pinggiran. Pada saat ini, jika mereka lambat, mereka mungkin bahkan tidak bisa makan makanan pedas. Seperti yang diharapkan Song Zui, pada saat ini, ada tim yang berangkat dari kedalaman Gunung Taimang, bergegas menuju pinggiran. Di pinggiran Gunung Taimang, di mana Lu Ye baru-baru ini muncul, ada jejak para kultivator Myriad Devil Ridge di mana-mana dalam radius puluhan mil. Mereka semua mencari keberadaan Lu Ye. Awalnya, karena kultivasi mereka tidak mencukupi, mereka tidak bisa masuk jauh ke dalam Gunung Taimang. Masalah membunuh Lu Ye tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi sekarang Lu Ye telah lari ke pinggiran dan mengungkap keberadaannya, kesempatan telah datang. Lu Ye terluka parah dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Dalam situasi ini, siapapun yang bisa menemukannya lebih dulu akan menjadi kaya dalam semalam. Keinginan untuk hadiah besar membuat banyak kultivator Myriad Devil Ridge bersemangat. Mereka tidak berusaha mencari, tetapi meskipun demikian, mereka masih tidak dapat menemukan jejaknya. Itu sampai tim kecil yang terdiri dari 5 orang muncul. Ghost Shadow sangat berhati-hati untuk mencari keberadaan Lu Ye. Bukannya dia tidak serakah untuk hadiah besar, tapi dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa menjadikan Lu Ye sebagai musuh. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Tidak termasuk konfrontasi rahasia di daftar Spirit Stream, Ghost Shadow dan Lu Ye benar-benar telah bertemu muka 2 kali. Namun, 2 pengalaman itu meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Setiap kali, salah satu 4 simbol binatang suci yang besar dan terbakar akan muncul, dan setiap kali, banyak ahli dari Myriad Devil Ridge akan binasa. Pertama kali berada di luar Myriad Poison Forest di Spirit Stream Battlefield, dan yang kedua adalah di tempat berburu Cloud River Battlefield. Bakat Ghost Shadow tidak biasa, dan dia berada di peringkat ke-9 di daftar Spirit Stream. Namun, dibandingkan dengan bakatnya, intuisinya adalah kartu truf terbesarnya. Intuisinya tidak ada hubungannya dengan kekuatan pikirannya. Itu lebih seperti kemampuan bawaan yang memungkinkannya memiliki firasat kuat sebelum bahaya datang. Mengandalkan intuisi ini, Ghost Shadow telah menghindari banyak bahaya fatal. Ambil waktu ini, misalnya, saat mencari Lu Ye, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa tenang sejenak. Seolah-olah sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi. Meskipun dia tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini, dia tidak bisa menolak bujukan kakak senior dan sesama anggota sekte, jadi dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan mereka. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, dengan dia di sekitar, mereka setidaknya bisa menghindari beberapa risiko. Itulah yang dia pikirkan. Sekarang, dia sudah menjadi kultivator Cloud River Realm Orde ketiga. Kecepatan kultivasi ini tidak lambat,
Tetapi dibandingkan dengan Lu Ye, itu masih jauh di belakang. Kakak Qin, mengapa kita selalu berputar-putar di sini? Seorang kultivator wanita di tim tiba-tiba bertanya. Kultivator wanita ini sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat ramping. Rekan-rekan anggota sekte tampaknya tertarik pada suster senior Hu ini, tetapi Ghost Shadow tidak. Ghost Shadow memiliki pemikiran dalam hatinya, wanita hanya akan memengaruhi kecepatan saya menggambar pedang saya. Bagaimana kegembiraan bekerja keras untuk berkultivasi dibandingkan dengan mencoba menyenangkan wanita.